Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Pemirsa KIS yang dirahmati Allah, pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan sebuah inspirasi untuk pemirsa yang dirahmati Allah. Kita akan menyampaikan sebuah inspirasi yang kita akan ilustrasikan dalam sebuah peraga. Jamaah yang dimuliakan Allah, di sini saya membawakan sebuah gelas kosong, kemudian ada air yang bening, ya, air putih, kemudian ada tinta. Nah, jamaah yang dirahmati Allah, gelas yang kosong ini kita akan isi dengan tinta. Baik, gelas ini sudah terisi dengan tinta. Nah, kemudian kondisi gelas ini tentu di dalamnya terlihat warna hitam. Nah, kemudian saya akan memasukkan air yang bening ini ke dalam gelas yang sudah terisi tinta yang berwarna hitam ini. Saya isi semakin banyak dan semakin banyak. Gelas ini meskipun ditambah dengan air yang bening, warna tinta tetap ada. Meskipun bertambah volumenya, tetap gelas ini berisi air yang berwarna hitam. Kemudian, bagaimana cara agar gelas ini kemudian terisi dengan air yang bening tanpa ada warna hitam? Saya yakin caranya sangat mudah. Kita tinggal buang saja air yang ada di dalam gelas ini. Kemudian kita isikan air yang bening ini. Tentu yang terjadi, gelas ini berisi air yang bening, yang apabila kita bisa nikmati, bisa menyegarkan badan kita. Jamaah yang dimuliakan Allah, ini adalah sebuah ilustrasi agar kita memahami bagaimana dalam kita beragama. Dalam beragama, tentu kita harus betul-betul memahami apa yang disyariatkan Allah. Hidup di dunia, manusia tentu tidak lepas dari salah, tidak lepas dari khilaf, dari dosa. Tentu sebaik-baik orang yang bersalah, sebaik-baik orang yang berdosa adalah orang yang mampu bertaubat, yang mau bertaubat dengan penuh kesadaran. Ibarat air dan gelas serta tinta yang saya praktekkan tadi. Jiwa kita seperti gelas. Apabila jiwa kita yang seperti gelas kosong tadi, kemudian kehidupan kita diisi dengan kemaksiatan, diisi dengan hal-hal yang negatif, maka akan semakin bertambah dan terus bertambah di dalam hati kita keburukan-keburukan dan dosa-dosa. Jamaah yang dirahmati Allah, tentu apabila kita berkeinginan menjadi hamba Allah yang bertakwa, menjadi hamba Allah yang dicintai oleh Allah, tentu kita harus melakukan sebuah penyucian diri, atau yang sering diistilahkan dalam konteks
agama kita, yakni taubat. Taubat ibaratnya adalah seperti yang saya praktekkan tadi. Menurut para ahli sufi, bahwa taubat itu ibarat dengan beberapa makom. Ada makom takhalli, tahalli, dan tajalli. Apabila kita hendak menjadi orang yang soleh, tentu kita melakukan pertaubatan atas dosa-dosa kita dengan cara menyadari apa yang kita sudah lakukan adalah sesuatu yang salah, sesuatu yang harus kita hentikan perbuatan dosa-dosa tersebut. Kemudian dengan penuh kesadaran kita menyesal atas apa yang kita lakukan, kemudian kita ubah apa-apa yang negatif menjadi sesuatu yang positif. Tidak mungkin kemudian akan bercampur sesuatu yang positif di dalam wadah yang berisi hal yang negatif, kemudian akan semuanya menjadi positif, tidak. Sebagaimana gelas yang sudah berisi tinta tadi, maka harus dibuang terlebih dahulu, dibersihkan terlebih dahulu, supaya kemudian gelas tersebut menjadi kosong, lalu diisilah kemudian dengan air yang jernih. Makom pertama takhalli adalah bagaimana membuang kotoran-kotoran, noda-noda yang ada di dalam tubuh batin kita, sehingga hati kita menjadi suci, kemudian kita siap untuk menerima hidayah Allah. Kemudian kita isi dengan amal-amal soleh, isi dengan amal-amal yang terbaik. Agar apa? Agar jiwa kita semakin hidup, jiwa kita semakin sadar bahwa kita adalah makhluk Allah. Apakah berhenti di situ? Tidak. Tadi ibarat gelas yang sudah terisi dengan air yang jernih, itu tidak akan bisa bermanfaat tanpa kemudian kita merasakan bagaimana segarnya air yang ada di dalam gelas tersebut. Maka kita nikmati air yang ada di dalam gelas tersebut. Kita minum sehingga menyegarkan badan kita. Maka ketika kita sudah bertaubat, sudah mengakui kesalahan kita, dan berjanji tidak mengulangi perbuatan-perbuatan maksiat kita, tentu kemudian kita isi hari-hari kita dengan amal soleh. Kita isi dengan sedekah, kita isi dengan sholat, kita isi dengan berbagai macam amal-amal soleh. Tapi tidak berhenti sampai di situ. Jika berhenti sampai di situ, maka yang terjadi adalah hanya sebatas kewajiban. Kita belum bisa menikmati bagaimana nikmatnya sholat, bagaimana nikmatnya puasa, bagaimana nikmatnya bersedekah. Itulah puncak. Jadi, mari kita berintrospeksi. Apakah kita sudah benar-benar melakukan proses tadi? Jangan-jangan puasa yang kita lakukan hanya sekedar melaksanakan kewajiban. Sholat yang kita dirikan jangan-jangan hanya sekedar menggugurkan kewajiban. Tapi kita tidak pernah menikmati sejatinya esensi dari sholat, esensi dari puasa, esensi dari zakat, ataupun esensi dari ibadah-ibadah yang lain. Maka kita tidak bisa merasakan betapa cinta kasihnya Allah kepada hambanya. Puasa diwajibkan kepada kita, sholat diwajibkan kepada kita. Sejatinya bukan kemudian kita merasa hebat telah melaksanakan puasa, merasa hebat telah melaksanakan sholat. Tidak. Dan Allah tidak butuh itu. Meskipun seluruh umat manusia melaksanakan ibadah dan taat kepada Allah, itu tidak akan menambah kehormatan bagi Allah. Atau sebaliknya, meskipun seluruh umat manusia berbuat dosa, bermaksiat, itu pun tidak akan mengurangi kehormatan Allah. Maka sejatinya ibadah kita, amal soleh kita, itu untuk kita, bukan untuk Tuhan, bukan untuk Allah. Dan kita berusaha menikmati bagaimana ibadah-ibadah itu tidak kemudian sekedar menggugurkan kewajiban,
tidak sekedar menjauhkan diri dari siksa dan azab neraka, bukan sekedar berharap atas pahala, tapi ketika kita sudah menikmati ritual-ritual ibadah, itu akan sangat luar biasa. Sebagaimana yang terjadi pada baginda Rasulullah SAW ketika peristiwa Isra dan Mi'raj. Beliau berjumpa dengan Tuhannya, berjumpa dengan Allah. Tetapi apa yang terjadi? Beliau kemudian kembali bertemu dengan umatnya, menyampaikan ajarannya. Kenapa? Karena beliau berharap apa yang sudah dinikmati oleh Rasulullah itu juga bisa dinikmati oleh umatnya. Nikmat ibadah yang telah dinikmati oleh Rasulullah juga berharap dinikmati dan dirasakan pula oleh umatnya. Maka pemirsa yang dirahmati Allah, marilah jadikan momentum Ramadan kali ini, ibadah-ibadah kita dari bangun tidur sampai tidur lagi dengan beragam aktivitas ibadah, entah itu membaca Al-Quran, sholat malam, puasa, sedekah, dan seterusnya ibadah-ibadah tersebut. Jangan berhenti hanya pada ritual. Rasakan, nikmati ibadah yang kita lakukan dengan diawali dari proses penyucian diri kita dengan pertaubatan atas apa yang pernah kita lakukan yang merupakan perbuatan-perbuatan maksiat, perbuatan dosa. Maka kemudian isi dengan amal soleh dan nikmati sehingga penuh kesadaran. Jamaah yang dirahmati Allah, dari sinilah kita nanti benar-benar akan memiliki rasa takwa. Takwa itu bukan sekedar predikat, tetapi dirasakan betul, dinikmati betul, kita akan bahagia. Pemirsa yang dirahmati Allah, ketika kita sudah merasakan nikmatnya ibadah, jangan egois. Bagikan kepada orang lain, bagikan kepada saudara kita, agar mereka juga sebagaimana kita bisa menikmati ibadah. Ajaklah untuk bisa menikmati ibadah. Ajaklah dalam majelis-majelis ilmu. Ajaklah kemudian untuk menyadari pentingnya ibadah yang semuanya akan kembali manfaatnya kepada manusia itu sendiri. Pemirsa yang dirahmati Allah, jadikan momentum Ramadan kali ini adalah momentum yang terbaik. Jangan sampai kemudian kita rugi, kita menyesal sebab kita tidak mengerti, kita tidak tahu. Bisa jadi Ramadan tahun ini adalah Ramadan yang terakhir bagi kita. Maka dari itu, maksimalkan ibadah, maksimalkan kedekatan kita dengan Allah. Kita tidak bisa jamin bahwa tahun depan kita bisa berjumpa dengan bulan yang mulia ini. Sekian dari saya. Semoga memberikan manfaat dan menginspirasi kita semua. Billahi fi sabilil haq, fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.